Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pelajaran Aswaja. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan dan kita dapat dengan mudah menerima apa yang akan kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua kali ini kita lanjut masuk bab kelima. Pada bagian pertama, penerapan prinsip dan karakter at-tawasud, al-i'tidal, serta at-tawazun. At-tawasud yang kemarin pada bab pertama, sikap kemasyarakatan NU yang bagian pertama adalah apa? Tengah-tengah atau pertengahan. Menempatkan posisi diri di tengah-tengah antara ujung persoalan atau masalah. Jadi berada di tengah-tengah. Dalam Al-Quran, surat apa kemarin? Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sedangkan at-tawazun, al-i'tidal, berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Al-i'tidal diambil dari kata al-adlu yang mempunyai arti adil. Dalilnya tentang al-i'tidal kemarin dalam surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan sedangkan yang terakhir adalah at-tawazun. Secara bahasa mempunyai saling membimbing dan atau keseimbangan. Tidak berat sebelah, tidak kelebihan suatu unsur atau kekurangan unsur yang lain. Baik, pada bab kedua ini kita melanjutkan atau penerapan prinsip dan karakter at-tawasud, al-i'tidal, at-tawazun. At-tawasud, al-i'tidal, at-tawazun bukanlah serba kompromi dengan mencampur adukkan semua unsur, atau bahasa sinkretisme, juga bukan mengucilkan diri dari menolak pertemanan dengan unsur-unsur yang lain. Karakter at-tawasud bagi Islam adalah memang sejak semula Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di dalam Islam segala bentuk kebaikan, dan semua kebaikan pasti terdapat di antara ujung tatorruf, berarti tengah-tengah antara sifat ekstremis. Tatorruf itu ekstrim, gak sampai ekstrim, jadi berada di tengah-tengah. Prinsip dan karakter at-tawasud yang sudah menjadi karakter Islam atau karakter agama Islam harus diterapkan dalam segala bidang. Tengah-tengah, gak terlalu kendu, gak terlalu kenceng, gak kanan, gak kiri, supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan menjadi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku semua
umat manusia. Manifestasi prinsip dari karakter at-tawasut ini tampak pada segala bidang ajaran agama Islam. Wajib dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan sebaik-baiknya, terutama bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa hal ini dikemukakan sebagai pembuktian terwujudnya prinsip at-tawasut. Yang pertama, pada bidang akidah, bidang syariah, bidang tasawuf, bidang muasyarah, bidang kehidupan bernegara, dan bidang kebudayaan. Yang pertama, dalam bidang akidah. Pada bidang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidahnya, dalam bab akidah mengikuti mazhab dari masih ingat? Pada semester pertama. Akidah mengikuti siapa? NU mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan pada bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Pada bidang akidah, keseimbangan antara penggunaan dalil akli, argumentasi atau nalar, dengan dalil nakli, nas Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pengertian bahwa dalil akli dipergunakan dan ditempatkan di bawah dalil akli. Tetap kita wajib mendahulukan dalil nakli. Dalil nakli itu berarti yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tetap dalil nakli lebih unggul daripada dalil akli. Yang kedua, berusaha sekuat tenaga memurnikan akidah dari segala campuran akidah yang bersumber di luar Islam. Dan yang ketiga, tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis musyrik, kufur, dan sebagainya atas mereka, atas orang lain yang karena satu dan lain hal yang belum dapat memurnikan tauhid atau akidah semurni-murninya. Jadi gak usah gampang vonis kafir terhadap orang yang tidak sependapat dengan kita. Pada bidang syariah, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui jalur-jalur yang wajar. Tetap berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap ono metode nih, ono guru nih, lewat guru gak sinau karepe dewe. Pada masalah yang kedua, pada masalah yang sudah ada dalil nas yang soreh atau qot'i, pasti, tidak boleh ada campur tangan pendapat akal. Wes pokoknya nenggone permasalahan iku mau ono dalil sing soreh, ono sing qot'i, akal gak oleh campur
tangan. Karena itu sudah tuntunan pasti, gak oleh dibantah. Yang ketiga, pada masalah zonniyat, masih sifatnya zon, tidak tegas dan tidak pasti, sing ora pasti, masih dapat ditoleransi adanya perbedaan pendapat selama masih tidak bertentangan dengan prinsip agama. Pada bagian yang ketiga dari pembuktian terwujudnya prinsip tawasud adalah pada bidang tasawuf atau akhlak. Yang pertama, tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam dengan riyadhah dan mujahadah menurut cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dari ajaran Islam. Riyadhah, mujahadah, merangi hawa nafsu. Mencegah ekstremisme kelompok atau klan dari sikap berlebih-lebihan al-ghulu yang dapat menjerumuskan orang kepada penyelewengan akidah dan syariah. Berpedoman bahwa akhlak yang luhur selalu berada di antara dua ujung sikap atau toruf. Misalnya asyaja'ah, berani, pemberani, adalah di antara al-jubn, penakut, dan at-tahawur, sembrono. Asyaja'ah itu kendel iku iso diarani kendel nek apa ana wong penakut, ana wong ngawur. Begitu juga at-tawadhu, andap asor, menempatkan diri secara tepat, adalah di antara at-takabbur dan at-tazallul. Ana wong sing dhuwur takabur, sombong, ana wong sing tazallul, rendah diri. Begitu juga al-karam, dermawan. Bisa dikatakan dermawan jika ada di antara bakhil, al-bukhl, kikir, dan israf, boros. Sedangkan pada bidang ma'asyarah, pergaulan antar golongan, ada 3 poin. Yang pertama, mengakui watak tabiat manusia selalu senang berkelompok dan bergolong-golong berdasarkan atas unsur pengikutnya masing-masing. Wong apik ya ngumpule wong apik. Wong sing senengane ngrasani ya senengane awur wong sing ngrasani. Mengakui watak tabiat manusia selalu senang berkelompok dan bergolong-golong berdasarkan atas unsur pengikutnya masing-masing. Pergaulan antar golongan harus diusahakan berdasarkan saling mengerti dan saling menghormati. Walaupun kita berbeda dengan golongan yang lain, kita tetap harus diusahakan, tetap ngerteni, tetap saling menghormati. Dan poin yang ketiga, permusuhan terhadap suatu golongan hanya boleh dilakukan terhadap golongan yang nyata-nyata jengleh musoi agama Islam, musoi wong Islam. Tidak boleh ada sikap lain kecuali sikap tegas. Nek ana wong sing bener-bener musoi Islam, musoi wong Islam,
Tidak boleh ada sikap lain kecuali sikap tegas. Pada bidang kehidupan bernegara, ada 3 poin. Yang pertama, negara nasional yang didirikan bersama oleh rakyat wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya atau keberadaannya. Awan dewe ning Indonesia berarti tetap mempertahankan nasionalisme, dijogo negarane ben gak direbut wong liya, ben gak dijajah maneh. Walaupun saat ini penjajahan enggak seperti dahulu. Penjajahan saat ini dijajah lewat teknologi. Yang kedua, penguasa negara atau pemerintah yang sah harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati selama tidak menyeleweng atau memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan poin yang ketiga, kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara memperingatkannya melalui tata cara yang sebaik-baiknya. Dan pada poin keenam terhadap sifat at-tawasud adalah pada bidang kebudayaan. Pada bidang kebudayaan termasuk di dalamnya ada adat istiadat, tata pakaian, kesenian dan sebagainya adalah hasil budidaya manusia yang harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar bagi pemeluk agama. Kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama. Kebudayaan yang baik dalam arti menurut norma agama dari manapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan. Sebaiknya yang tidak baik harus ditinggalkan. Yang lama dan baik dipelihara dan dikembangkan, dan yang baru yang lebih baik dicari dan dimanfaatkan. Pada ada makalah Arab, al-muhafazah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga terhadap budaya lama dan melestarikan budaya yang lama yang lebih baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik, yang baik. Lama yang masih baik kita tetap menjaganya, kita melestarikannya, dan jika ada yang baru, ada sesuatu yang baru, maka kita boleh mengambilnya jika itu lebih baik. Tidak boleh ada sikap a priori atau selalu menerima yang lama dan menolak yang baru, ataupun sebaliknya, selalu menerima yang baru dan menolak yang lama. Nek ono apik walaupun itu lama tetap kita pertahankan. Dan terakhir pada bidang dakwah, poin terakhir tasamuh dalam bidang dakwah, berdakwah adalah mengajak masyarakat untuk berbuat, menciptakan keadaan yang lebih baik, terutama menurut ukuran ajaran agama. Tidak mungkin orang berhasil mengajak seseorang dengan cara yang tidak mengenakkan hati yang diajak. Berdakwah bukan menghukum. Ngajak-ngajak wong ya kudu ngerimuk bereng, kudu
gak oleh meksa. Ngajak apik ya nyontoni ya, pepeh duwe kekuasaan terus ya maksa-maksa ora oleh. Berdakwah juga harus dilakukan dengan sasaran tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar mengajak berbuat saja menurut selera. Dan yang terakhir, berdakwah harus dilaksanakan dengan keterangan yang jelas, dengan petunjuk-petunjuk yang baik, sebagaimana seorang dokter atau perawat berbuat terhadap pasien. Kalau terdapat kesulitan, maka kesulitan itu harus ditanggulangi dan diatasi dengan cara sebaik-baiknya. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Dan kita lanjut pertemuan yang akan datang dengan pengertian tasamuh. Mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari dapat keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.